Cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar, teman-teman? Cukup, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kita agak geser karena ada satu dan lain hal. Salah satunya ada tamu tadi mendadak. Nah, saya mau apa dulu ya? Ya, halo. Jadi saya mau coba mulai dari Bentar. Ada yang mau bertanya langsung dulu nggak? Oh, mau 23 masih kurang. Oke. Kalkulus. Kalkulus 1 ya ini ya? Oke. Modul 3. Modul 3 itu menggambar fungsi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke. Yang berikut ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas modul 3, tapi secara teori sih modul 3 itu cukup ini ya. Cukup sedikit sebenarnya. Modul 3 itu. Jadi kita akan bahas tentang berbagai fungsi dan grafiknya. Jadi gitu ya. Cek, cek, cek. Oke, sip. Ini sip. Ini sip. Gimana? Oh iya, kita belum, harusnya ada halal bihalal ya. Jadi selamat hari raya ya teman-teman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri di tahun depan ya. Amin. Oke, jadi kita mau bahas modul 3. Modul 3 itu berkaitan dengan fungsi. Nah, fungsi itu banyak ternyata. Udah tampil ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi fungsi itu ada banyak. Jadi ada fungsi aljabar, ada fungsi transenden ya gitu ya. Jadi di sini ada fungsi aljabar nih. Ada fungsi transenden, ada fungsi parameter. Nah, jadi kita fokusnya di fungsi aljabar. Kita mute dulu ya. Nah, jadi kita fokusnya adalah di fungsi aljabar, di mana fungsi aljabar ini terdiri dari fungsi rasional dan irasional. Nah, fungsi rasional ini dikerucutkan lagi ada 3, ada konstan, ada polinom, ada pecahan, terus ada fungsi irasional di sini. Jadi kita di modul 3 ini itu lebih ke fungsi aljabar. Nah, nanti baru setelahnya ada fungsi transenden. Nah, jadi kita lebih ke yang ini ya, teman-teman ya.
Jadi lebih ke fungsi apa yang disebut fungsi rasional, apa yang disebut fungsi irasional. Jadi ini kita akan lebih ke yang sini. Ke yang ini nih, aljabar rasional. Yang kita bahas yang ini. Oke. Nah, gitu. Nah, fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu seperti definisinya merupakan fungsi bentuk pecahan, ya. Kalau irasional itu tuh akar. Jadi fungsi rasional itu dia itu bentuknya pecahan. Nah, kalau fungsi irasional biasanya ini disebut juga fungsi bentuknya akar. Ya, nah fungsi pecahan itu bisa terdiri dari konstan, polinom, dan pecahannya tersendiri. Nah, jadi ini lebih umumnya disebut pecahan. Nah, lebih khususnya itu ada yang konstan, ada yang polinom, ada yang pecahan. Itu poinnya sebenarnya intinya adalah bahasnya itu. Nah, kita mulai dari fungsi aljabar. Nah, fungsi aljabar yang pertama adalah fungsi konstan. Apa yang disebut fungsi konstan? Jadi fungsi konstan itu fungsi, saya punya definisi sendiri ya tentang fungsi konstan. Fungsi di mana waktu di Sporseni kemarin saya bisa dapat emas itu salah satunya gara-gara jawab fungsi konstan. Jadi ditanya sama ininya diminta untuk menunjukkan ya, tapi ceritanya beda sih. Jadi ceritanya beda. Jadi tentukan sebuah fungsi yang gini. Nah, jadi saya jawabnya fungsi konstan. Ternyata benar. Jadi fungsi konstan itu bentuk umumnya Y sama dengan C gitu. Jadi fungsinya Y sama dengan C. Ya udah, contohnya apa? Y sama dengan 5. Jadi kalau Y sama dengan 5, dia garis lurus yang mendatar. Nah, ini adalah fungsi konstan nih tuh. Kalau Y sama dengan setengah gimana? Gini. Kalau Y sama dengan min, gini. Pokoknya mah cari aja dianya di koordinat di sumbu Y-nya itu yang Y-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan setengah, atau Y-nya sama dengan min 5/6. Tentunya kita udah tahu definisi ini definisi domain ini kenapa R ya? Masih ingat nggak kenapa R yang ada 4 itu ya? Ya, DF itu kan kalau bentuk akar, bentuk pecahan, sama apa tuh logaritma. Sisanya pasti real. Nah, ini makanya dia sisanya adalah real. Nah, RF itu adalah hasil. Nah, hasilnya pasti selalu 5. Selalu setengah, selalu ini, gitu ya. Itu namanya fungsi konstan. Jadi, fungsinya itu Y sama dengan C. Kalau digambar kayak gini, gitu. Ya, yang kedua adalah fungsi polinom. Apa itu fungsi polinom? Fungsi polinom itu bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuk umumnya fungsi polinom. Nah, tapi poinnya sebenarnya sepertinya saya bakal skip-skip aja ya. Atau saya, halo? Belum muncul yang polinom. Kenapa? Yang polinom belum muncul. Oh, ini fungsi polinom. Nah, ini fungsi polinom. Nah, fungsi polinom itu. Nah, fungsi polinom itu. Jadi, fungsinya adalah Pnx sama dengan AN X pangkat N dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan polinom. Disebut polinom derajat N kalau N-nya anggota bilangan asli. Jadi N-nya itu, pangkatnya itu nggak boleh pecahan, nggak boleh, harus asli. Minus juga nggak boleh. Nah, contohnya adalah polinom itu sendiri itu dibagi. Kan polinom itu kan namanya derajat banyak ya. Poly number. Jadi derajat banyak. Nah, si polinom itu terdiri dari yang pertama adalah nih, adalah bentuk linier. Jadi kalau dia N-nya 1. Jadi disebutnya fungsi linier. Nah, ini kalau N-nya 1. Nanti jadinya adalah AX plus B gitu ya. Atau A0X A1X ditambah A0 gitu boleh juga gitu ya. Jadi terserah. Jadi ini pokoknya itu AX sama B. Nah, ini ciri-ciri bentuknya kayak gitu. Y sama dengan min 2X plus 6. Ini di sini udah cukup jelas sih. Jadi kalau di modul 3 itu lebih ke kayak oh iya mengamati doang. Nah, cuman jadi masalah gimana caranya menggambarkan ini. Nah, ada sebuah rules di mana kalau cara pengen tahu membuat grafik kan beberapa teman-teman juga kan banyak yang japri ke saya ya. Bagaimana cara menggambarkan ini, benar nggak? Nah, salah satunya adalah menggambarkan persamaan polinom ini bentuknya linier. Nah, bentuk linier itu bentuknya garis nih teman-teman. Garisnya lurus ya. Nah, caranya gimana? Jika Y sama dengan 0, maka jadinya gini. Jadi cari X-nya.
Sehingga koordinatnya kayak gini. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya nanti dapat. Nah, dengan demikian jika 2.3,0 dan 0,6 dihubungkan, maka grafiknya jadi kayak gini. Ya, singkat cerita, misal kalau misalnya saya punya CBS gitu ya. Misalnya teman-teman diminta untuk menggambarkan, misal. Ini adalah gambarkan ya. Jadi gambarkan bentuk sederhananya adalah sebuah Y sama dengan 2X ditambah 12 gitu ya. Nah, ini persamaan linear enggak? Linear ya. Jadi masuknya apa nih teman-teman? Dia rasional. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini tuh, dia masuknya adalah fungsinya disebutnya fungsi aljabar. Fungsi aljabar bentuknya rasional gitu ya. Jadi bentuknya rasional, lebih khususnya lagi bentuknya apa? Rasionalnya apa? Rasional polinom linier gitu ya. Jadi udah rasional, dia polinom, dia linier gitu. Jadi termasuk dianya kalau di biologi mah ada apa namanya? Kingdom gitu ya. Ada ya perkingdoman. Nah, kalau di matematika juga ada kingdom nih. Jadi dia harus ada apa? Aljabar, fungsi aljabar itu dia bisa rasional dan dianya polinom linier. Jadi ini genusnya rasional, spesiesnya polinom linier gitu ya. Jadi kingdomnya agak pendek dia. Oke, jadi gambarkan fungsi atau garis ini. Gimana cara gambarkannya? Ya tadi ceritanya adalah dibikin X-nya 0 sama Y-nya 0. Jadi cara jawabnya adalah, jadi penulisan terserah teman-teman ya, nulisnya mau kayak gimana. Cuman kalau saya biasanya saya bikin, jadi kalau X-nya 0 gitu, atau ada yang teman-teman mungkin pakai tabel, boleh juga lebih rapih ya. Jadi kalau X-nya 0, maka nanti Y-nya sama dengan 2 kali 0 ditambah 12. Sehingga dapat Y-nya berapa? Y-nya 12. Nah, dari sini kita bisa pasangin bahwasanya disebutnya adalah titik potong kalau X-nya 0 itu disebutnya adalah titik potong sumbu Y namanya. Jadi titik potong sumbunya adalah 0,12 gitu ya. Nah, terus habis itu apa? Dibikin Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya 0, teman-teman tinggal bikin Y-nya 0. Apa yang terjadi kalau Y-nya 0? Jadi 0 ke sini ya teman-teman ya. Y-nya 0. Nih, masukin ke sini. Sama dengan 2X ditambah 12. Sehingga nanti minus 2X-nya pindahin kayak persamaan. Maka saya bisa dapetin X-nya sama dengan negatif 6. Nah, dari sini, ini disebutnya adalah titik potong. Kalau saya dijelasin gitu ya. Jadi, nggak ujuk-ujuk ya. Jadi, titik potong sumbu X disebutnya. Nah, sumbu X-nya itu adalah minus 6,0. Ingat-ingat, kemarin juga ada yang lupa, koordinat selalu dituliskan urutannya X dulu baru Y. Ya, X dulu baru Y. Jadi 0 dulu baru 12. Terus kalau ini min 6 dulu baru 0 gitu ya. 0 dulu baru 12, baru min 6 dulu baru 0. Nah, ketika teman-teman udah tahu tipot sumbu X dan sumbu Y, tinggal teman-teman gambarin tuh. Cara gambarnya gimana? Ini 0,12, ini min 6,0. Gambarin aja. Berarti kalau saya sketsain kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, gitu. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Ini adalah 0, min 12, yang mana tuh? 0,12, mungkin agak di sini 12 ya. Nah, lebih baik teman-teman pakai skala, maksudnya diukur lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya sketsa, kalau saya biasanya selalu sketsa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gini, sketsa, teman-teman boleh tarik garis. Oh ya, sorry. Aturannya harusnya ini itu adalah 0,12 ya. Nah, ini adalah minus 6,0. Ada yang bingung nggak ya kenapa nulis min 6,0 ada di kiri? Jadi cara menulisnya itu gini, 0,12. 0 itu ada di mana? Di sini. 0,12 berarti naik ke atas. Ya, gitu ya. Min 6 itu ada di mana? Ini kalau dia X ya. Jadi gini teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman masih ada yang bingung. Jadi saya coba harus sepakati dulu. Jadi kalau saya punya X, Y, jadi X ini akan bernilai positif ya. Dia akan bilang positif kalau dianya posisinya kanan. Dan X ini akan bernilai negatif kalau dianya posisinya ke kiri ya, letaknya. Nah, sebaliknya kalau saya punya Y, Y itu dia akan positif kalau geraknya ke atas.
Nah, kalau Y negatif ini geraknya ke bawah. Jadi contoh misal teman-teman kalau misalnya ada yang bingung nih, saya gambarin 0,12 saya bingung gimana caranya. 0, 0 itu kanan atau kiri. Jadi harus yang dilihat arahnya kanan kiri dulu. 0 itu kanan atau kiri? Ah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, berarti di tengah. Koma 12, 12 itu atas atau bawah? Atas, berarti tengah atas gitu. Jadi posisinya ada di sini. Nah, sama halnya ketika min 6,0. Min 6,0 itu gimana? Min 6,0 itu kiri dulu. Jadi kalau X itu kanan atau kiri? Min 6 itu. Kiri. Oh, berarti ke kiri dulu 6. 6 ke kiri, ke atasnya 0. Oh, ke atasnya 0 berarti nggak bergerak. Paham ya? Itu cara menentukan koordinat. Nah, beberapa masih bertanya tentang koordinat, jadi saya harus jelasin biar kita punya pandangan yang sama terhadap koordinat, gitu ya. Nah, sehingga ketika udah tahu nih koordinatnya seperti ini, teman-teman tinggal tarik garis sesuai dengan ini, gini. Ya, tinggal tarik garis. Tapi lebih baiknya adalah ditarik secara panjang gini. Karena dia biar jadi ini salah ya cara gambarnya teman-teman ya. Jadi harusnya lurus langsung seret gitu ya. Tapi melalui dua buah titik yang disediakan. Ini anggap aja lurus ya gitu. Nah, gitu. Harusnya gitu. Nah, itu adalah persamaan menggambar sebuah garis lurus. Di fungsi aljabar bentuk rasional, dianya bentuk polinom linier. Aman ya? Jadi caranya cukup kayak gitu aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak? Nah, aman ya. Oh iya, kalau diminta DF-RF-nya gimana? Ya udah, DF-nya apa nih? Kalau saya tanya DF, DF-nya adalah domain fungsinya dia anggota. Anggota real. Oke, betul. DF-nya adalah X-nya anggota bilangan real. Nah, kalau RF-nya sama juga ya Sama karena anggota real. linear. Kenapa sih disebut anggota bilangan real? RF itu adalah Y-nya. Y-nya itu adalah dari ujung bawah sampai ujung atas. Makanya dianya Y ya, anggota bilangan real. Jadi kalau R itu Y, kalau D itu X ya gitu ya. Nah, itu adalah gambarkan kayak gini. Nah, itu adalah fungsi apa nih? Fungsi yang pertama bentuk linear. Aman ya? Nah, kalau konstan aman, bentuk polinomnya linear aman. Sekarang kita lanjutkan ke bentuknya yang berikutnya adalah bentuk kuadrat. Nah, kalau bentuk kuadrat gimana? Disebutnya punya nama khusus, disebutnya fungsi kuadrat namanya. Nah, fungsi kuadrat itu bentuknya kayak gitu persamaannya. Ya, bentuk umumnya adalah kayak gitu. Jadi AX kuadrat tambah A1X tambah A0. Atau kalau dulu mah AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Macet. Ini macet kenapa? Buka BMP. Bentar ya. Kenapa sih kamu mas? Oh, ini bisa. Oke, contohnya adalah apa? Nah, ini. Oke, contohnya ini adalah persamaannya, ini contoh ininya ya. Contohnya ini. Dikatakan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Gambarkan. Nah, jawab. Jadi di antara teman-teman ada tuh yang udah bener juga cara jawabnya pakai tabel boleh. Mau pakai kayak ginian boleh teman-teman. Nah, jadi ditentukan yang namanya DF-nya. DF-nya apa? Dari minta hingga, dari R sampai dari minta hingga sampai hingga atau fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu DF-nya itu boleh berapapun ya. Jadi yang pertama adalah kita akan menentukan yang namanya DF. DF-nya adalah R. Jadi nanti teman-teman tuh bisa nentuin kalau X-nya 2. Kenapa sih harus 2? Ya bebas aja. Sebenarnya ini bebas teman-teman, nggak harus 2. Teman-teman mau tulis 3, boleh. 1000 juga boleh. Tapi kan 1000 nanti di ujung mana gitu ya teman-teman. Di mana tuh? Ya di sana lah gitu ya. 1000 gitu. Jadi yang kecil-kecil aja. Nah biasanya supaya simetris dia akan menuju 0 gitu. Jadi lebih ke 0 terus ke kiri kanan aja gitu. Jadi 0 terus ke kiri kanan aja. Jadi min 1 1 gitu. Terus apa lagi gitu. Min 2 2, min 3 3, min 4 itu boleh ya. Jadi caranya kayak gini. Nah, karena bentuknya adalah fungsi kuadrat, ini pasti kita udah tahu
bentuk fungsi kuadrat ini df-nya adalah apa? df-nya adalah seluruh anggota bilangan real ya. Atau di sini dia nulisnya R, tapi R-nya R besar ya. Maksudnya R-nya R gitu, real maksudnya. Oke, gitu. Terus apalagi tinggal di plot ya teman-teman. Nanti kalau X-nya 2, Y-nya 4, koordinatnya 2,4. Kalau X-nya 1, Y-nya 1,1, setengah koma ini, 0, ini. Nanti di plot. Nah, di plot tuh di titik, 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 titik. Tapi jangan ditarik garis ya. Jadi beberapa teman-teman ada yang narik garis ini. Ini tuh nggak lurus ya teman-teman ya. Jadi jangan ditarik garis. Jangan ditarik garis lurus gitu. Pakai penggaris. Tapi dianya melengkung dianya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini tuh dia tidak lurus tapi melengkung. Ya, ini tuh melengkung harusnya, melengkung. Cuman kasat mata kita aja lurus. Dia sebenarnya melengkung, melengkung, melengkung gitu ya. Tinggal gambarin kayak gitu. Beres. RF-nya gimana? Karena RF itu adalah bagian Y. Nah, Y-nya itu berada di mana? Ini kan Y-nya ada di atas ya. Di atas apa? Di atas 0 ya, di atas 0. Maka disebutnya RF-nya adalah 0 sampai tak hingga atau Y-nya lebih besar sama dengan 0. Masih ingat nggak cara menentukan RF? Salah satunya pakai diskriminan ya atau pakai puncak ya. Oke gitu. Itu fungsi kuadrat. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, terus yang selanjutnya apa? Bentuk Saya mau pangkat. nanya, Kak. Oh, boleh. Eh, Gimana sih kalau menentukan ini kan Y-nya sama dengan X kuadrat ya? Betul. Kalau misalnya X kuadrat plus 3 itu termasuk kuadrat atau Iya, masuk fungsi gitu ya? kuadrat. Nah, Jadi namanya fungsi kuadrat ya. Gimana? Boleh? Belum selesai? Silakan. oke. Saya tulisin ini dulu. Boleh silakan kalau ada yang mau dilanjut pertanyaannya. Nah, apakah semua range dari fungsi kuadrat itu tidak pernah minus atau enggak sih? Itu Kalau range, oh iya, ya. pertanyaannya bagus. Apakah range fungsi kuadrat itu tidak pernah minus? Enggak ya. Jadi kemarin itu waktu modul kedua kita udah belajar tentang yang namanya range dari fungsi kuadrat. Jadi kalau saya punya fungsi kuadrat, bentuknya adalah f(x) sama dengan y, ax kuadrat gitu ya, ditambah bx, ditambah c. Salah satu metodenya bisa pakai diskriminan atau bisa pakai puncak, teman-teman. Apakah dianya range-nya selalu lebih besar sama dengan 0? Tentu saja enggak. Tentu saja enggak. Nah, ini penting juga nih. Salah satu soal yang UAS itu dia menentukan range. Jadi hati-hati. Dalam menentukan range fungsi kuadrat, caranya ada dua. Masih ingat nggak? Ayo. Kak Ayah masih ingat nggak, Kak? Nah, jadi ada dua nih teman-teman caranya. Yang pertama, saya sambil nge-review ya. Jadi fungsi kuadrat fx sama dengan ini, cara menentukan range-nya itu ada dua. Jadi cara menentukan range-nya itu ada dua. Yang pertama adalah satu, dengan menggunakan metode apa? Puncak ya. Jadi kalau A-nya itu lebih besar dari 0, maka range-nya itu atau RF ya saya sebutnya biar singkat aja, RF-nya itu sama dengan apa? Dianya itu kalau dianya positif berarti Y-nya harus lebih besar dari Y puncak. Di mana atau saya tulis dulu ya. Kalau A-nya kurang dari 0, apa yang terjadi RF-nya? RF-nya itu Y-nya harus kurang dari Y puncak. Nah, di mana gitu ya? Di mana? Jadi untuk dua kasus ini, di mana YP itu sama dengan apa? YP itu sama dengan FXP. Alias kalau misalnya teman-teman mau tulis rumusnya, YP itu sama dengan apa nih? Terus saya tulis saja langsung rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC dibagi negatif 4A. Nah, gitu. Di mana ini? Nah, itu adalah menentukan range. Yang kedua adalah cara menentukan range itu adalah dengan cara apa? Pastikan ruas kanannya 0. Jadi nanti kalau saya punya Y sama
Cek. Suara saya terdengar? Masuk. Normal. Kayaknya suara di saya yang ini nge-lag. Emang kadang suka per berapa menit suka tidak stabil. Jadi kita lanjut ya. Jadi yang kedua adalah kalau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini cara mencari range-nya dengan cara apa? Pastikan ruas kanan 0. Atau salah satu ruasnya 0. Jadi boleh saya tulis 0 sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang Y gitu ya. Lalu cari diskriminannya. Masih ingat nggak metode diskriminan? Nah, nanti jadi B kuadrat dikurang 4AC, C-nya C min Y, lebih besar dari 0. Nah, nanti ujung-ujungnya jadi kayak gini dia. Ya, ujung-ujungnya jadi kayak gini. Gitu. Ini nggak bisa saya lanjut, karena ini tergantung apa? Tergantung nilai A. Nah, gitu ya. Sama kayak ini, tergantung nilai A. Dan seterusnya. Oke, gitu. Jadi apakah dianya selalu lebih besar dari 0? Enggak. Contohnya adalah apa? Misal, kalau saya CBS. Kalau saya punya Y atau fungsi fx, misal sama dengan x kuadrat dikurang x min 2. Gambarkan. Jadi misal ya, ada soal kayak gini deh. Gambarkan. Nah, oh iya, kalau misalnya dia bentuknya parabola, karena kalau saya punya tambahan cara. Jadi kalau ada minta gambarkan fungsi kuadrat ini, gimana sih cara gambarinnya? Cara gambarinnya sama kayak tadi. Ambil x-nya sama dengan 0 gitu. Nanti jadinya apa? Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2. Jadinya sama dengan negatif 2. Sehingga nanti koordinatnya berapa? Atau nggak usah nulis koordinat ya. Sehingga di titiknya adalah koordinatnya pakai panah juga boleh ya. Ini adalah 0, negatif 2. Nah, ini disebutnya adalah titik potong sumbu Y ya. Kalau teman-teman mau tulisin boleh. Gitu ya. Jadi misal ini disebutnya titik potong SBY misal gitu ya. SBY ya. Gambarkan Y sama ini, berarti ya X-nya 0, dapat tuh titik potong sumbu Y. Nah, terus habis itu apa? Y-nya dibikin 0. Nah, kalau saya biasanya gitu, untuk supaya cepat ya. Supaya cepat, kalau saya caranya gini. Nah, nanti kalau Y-nya 0, berarti gimana? Y-nya 0 adalah 0 sama dengan apa tuh? X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, terus nanti dibikin tuh pemfaktoran. X min 2, X plus 1, maka saya bisa dapetin X-nya 2, X-nya sama dengan min 1. Sehingga dari sini terdapat titik potong apa nih? Titik potong SBX ya. XBX-nya itu adalah 2,0 dan kan 2 sama 0. Nah, X-nya bisa juga min 1. Min 1,0. Nah, terus kalau saya gambarin sumbu simetri. Jadi gambarkan sumbu simetri. Nah, jadi nanti sumbu simetri itu apa? XP. XP itu ingat-ingat tuh rumusnya min B per 2A. Jadi saya tulis di sini aja kali ya. Rumusnya. Jadi kalau misalnya ada yang namanya fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi saya harus mencari namanya puncak. Nah, jadi kalau ini tuh puncak disebutnya titik puncak itu adalah XP. XP itu adalah min B per 2A dan YP-nya sebenarnya adalah FXP. Jadi masukin aja XP atau teman-teman kalau pakai rumus bisa pakai cara ini. Oke, nah jadi pas dimasukin jadinya apa nih? Min B per 2A. Tadi lupa, B-nya berapa? B-nya berapa? Ini A-nya berapa nih? A-nya 1. A-nya 1, ini B-nya sama Min dengan min Min 1, ini C-nya sama dengan Min Min 2. 2. min 2. Jadi pas dimasukin ke sini, min B per 2A itu ingat nggak tadi? Min 1. min 1 per 1. Jadinya berapa? Jadi 1. 1. Jadi XP-nya 1. Nah, kalau XP-nya 1, maka nanti YP-nya tinggal dimasukin aja FXP.
alias F1. Jadi nggak perlu pakai yang B kuadrat min 4AC ini nggak perlu kalau udah tahu XP-nya. Nah, F1 itu berapa? Masukin ke fungsi atas. 1 kuadrat dikurang 1. Masukin ke sini ya teman-teman ya. 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 2. Jadinya negatif 2. Dari sini disebutnya namanya titik puncak namanya. Kalau itu bukannya 2A jadi 2. Oh iya 2A, maaf ya. Iya betul, terima kasih 2A. Jadinya adalah 1/2. Nah terus nanti dimasukin tuh. Oke, terima kasih. Mana nih? Nanti setengah jadinya. Jadi agak harusnya saya bikin soalnya yang agak-agak bagus ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi ntar jadinya setengah kuadrat dikurang setengah dikurang 2. Gitu ya. Nanti teman-teman hitung sendiri. Nanti jawabannya adalah berapa nih? Ini 1/4 dikurang setengah min 1/4. Jadi min 2/4 lah ya. Nah, jadi titik puncaknya itu adalah berapa? Setengah, min 2/4. Nah, nanti teman-teman gambarin ini semua titiknya. Nah, kalau saya sih biasanya saya sketch aja ya. Saya sketch satu maksudnya biar nggak terlalu rumit. Jadi saya orangnya jadi sketsa, jadi bikin sketsa. Gitu. Jadi nanti koordinatnya berapa aja nih? 0,-2. 0,-2 di mana? Misal di sini. 0,-2 tuh di sini misal. Kira-kira. Terus apa lagi? Jadi ini kita gambarin. 2,0 di mana? Misal 2. Misal 0, ini kayaknya kurang ke bawah deh. Sekali lagi nanti skalanya disesuaikan aja ya teman-teman. Jadi 0,-2 berarti mana? 0,-2. Misal 0,-2 itu ada di sini misal. Nah, kalau 2,0 ada di sini misal. Kalau -1 ada di sini misal. Nah, nanti teh kalau digambarin pasti jadi gini dia. Set gitu. Gitu. Jadi kalau digambar kayak gitu. Nah, ini tuh di mana ini tuh adalah -1, di sini itu adalah 2, di sini itu adalah berapa? -2. Nah, di sini itu adalah min 2/4. Nah, kalau ke sini berapa? Setengah. Nah, kurang lebih gitu. Jadi cara gambarnya gitu. Nah, tinggal rapih-rapihin aja ya. Begitu, beres. Nah, ini alternatif ya, alternatif cara. Tapi teman-teman boleh juga mau pakai cara yang kayak di buku ini boleh. Nah, kalau di buku itu tadi kalau dimasukin X-nya 2, X-nya ini. Nah, cuman sekali lagi teman-teman harus tahu puncaknya. Jadi harus memasukkan si puncak. Si puncak tuh berapa? Setengah. Jadi kalau saran saya mah pakai cara saya ini. Karena kalau di buku ini, kenapa dia bisa terlihat mudah seperti ini? Karena kebetulan si puncaknya itu di 0,0. Nah, sedangkan di sini dia tidak dijelaskan bahwa ini itu adalah wajib untuk digambarkan. Jadi wajib untuk digambarkan gitu. Jadi ini kan nggak dikasih tahu gitu. Bahwa dia tuh ini tuh penting gitu loh. Ini tuh penting banget gitu ya. Banget. Nah, gitu. Kenapa ini disebut penting banget? Sebenarnya karena dia itu adalah X puncak. X puncaknya itu min B/2A. Di mana B-nya untuk kasus ini adalah 0. A-nya 1. Jadi 0 gitu loh. Nah, cuman kan nggak dijelasin ini. Jadi sebenarnya memasukkan ini itu vital gitu. Sip. Gitu. Jadi ini itu adalah kalau yang tadi cara saya ini, nah itu adalah kata kuncinya. Jadi untuk sebuah grafik polinom, kata kuncinya ada di sini. Ya, kecuali nanti udah piecewise dianya. Kalau dia udah piecewise ya teman-teman mau tapi lebih baiknya tahu sih puncaknya di mana. Jadi udah kebayang gitu, ini puncaknya berapa setengah. Oh, berarti dia gambarnya pasti di setengah gitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Aman ya?
Nah, kemarin tuh ada yang nanya tuh, kalau piecewise gimana? Ya, gambarin aja sesuai dengan DF-nya. Ya, terus yang pecahan saya juga nggak bahas ya, jadi caranya kurang lebih sama. Kalau pecahan tinggal masukin aja. Fungsi pecahan tuh contohnya adalah bentuk pecahan. Jadi rasional tuh memang disebutnya adalah fungsi pecahan. Ya, cuman rasional tuh lebih umum. Kalau polinom pecahan juga, cuman dianya pecahannya per satu. Nah, kalau ini dianya lebih umum. Jadi ini bentuk fungsi pecahan ya. Ini 1/x kuadrat, 1/x pangkat 3, 1/x pangkat n. Nggak harus seper ya. Nggak harus seper. Jadi misal dia dia fungsi pecahan tuh misal fx sama dengan 2x plus 1 dibagi x min 1 gitu. Ini fungsi pecahan ya. Ya, jadi nggak harus seper kayak gini. Jadi macam-macam gitu. Misal saya punya gx atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 dibagi x plus 1 dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu fungsi pecahan. Cara gambarnya gimana? Ya tadi, baiknya mudahnya adalah dari 0 ke kiri dan ke kanan kalau itu. Sebenarnya kalau analisis lebih lanjutnya ntar bisa pakai turunan sih. Cuman untuk bentuk-bentuk dasar gini cara simpelnya kayak gini aja. Masukin angka ya. Sip. Nah, terus Kak boleh nanya, boleh dong. kalau nilai minimum sama maksimum itu sama kayak titik puncak atau beda? Ya. Jadi nilai minimum sama maksimum itu disebut juga puncak. Jadi nanti kalau dia di fungsinya polinom, ini bab nanti ada kita bahas ini kayaknya nih. Di fungsinya polinom gitu. Jadi di bab turunan nanti ya. Kalau di misalnya saya punya sebuah fungsi katakanlah ya. Nah, puncak ini disebut juga maksimum, cuman nanti lebih lanjut ada yang disebut ini itu disebutnya maksimum global atau mutlak. Ini disebutnya adalah maksimum lokal pride gitu kan. Nah, kalau ini apa? Minimum dia kalau di bawah ini. Nah, disebutnya kebanyakan minimum. Minimum lokal. Nah, ini nanti kita bahas di bab turunan. Kapan disebut maksimum lokal, itu maksimum global dan minimum lokal. Jadi di fungsi apapun dia selalu ada maksimum lokal, global, dan minimum lokal dan global. Nah, ini nggak ada minimum global. Nah, kenapa alasannya mungkin nanti ya lanjutnya. Oke, silakan. Boleh ada yang mau bertanya dulu? Boleh. Siapa? Mbak Rise? Siapa? Pak Ahmad? Oke. Mas Ahmad. Gimana, Mas? Ya kan, tadi untuk fungsi kuadrat, Oke. di situ kan menggunakan contoh y sama dengan 0. Nah, Mm-mm. sedangkan dalam beberapa kasus itu ada sebagian fungsi kuadrat yang bahkan titik puncaknya itu tidak menyinggung sumbu x. Sehingga Iya. apakah wajib kita memasukkan y sama dengan 0 atau y dengan sama dengan nilai lain atau tidak mesti. Yang penting minimal ada nilai x-nya sama dengan 0 dan titik puncaknya. Iya. Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang, tadi kan contohnya efek sama dengan ini ya. Ini ya. Ya, betul ini Mas, tadi ya. Iya, betul. Yang ini. Jadi apakah memang jadi gini, saya mulainya dari mana ya? Dari sini aja nggak apa-apa. Ini saya kan jelasin yang ada di buku. Dikatakan fungsi FI sama dengan X kuadrat. Grafiknya kayak gimana? Nah, di buku ngejelasinnya kayak gini dia. X-nya 2, X-nya 1, X-nya setengah, X-nya 0, X-nya min setengah. Nah, ini selain 0, bebas nih. Tapi 0 ini penting banget. Kenapa 0 ini penting? Karena saya tahu bahwasanya 0 ini adalah puncak. Nah, cuman yang jadi masalah ini apakah setiap ngerjain fungsi itu harus ada X sama dengan 0? Nggak harus, teman-teman. Nggak harus, tergantung fungsinya. Makanya tadi salah saya bikin contohnya adalah ini. X kuadrat min X min 2. Ya, X kuadrat min X min 2.
Nah, apakah boleh saya masukin X sama dengan 0? Ini kalau misalnya saya pengen pakai cara ini ya, pengen pakai cara yang kayak di buku, caranya gini. Kalau pengen yang pakai cara di buku, pakai cara di buku nih. Cara di buku. Terserah teman-teman, cuman yang diharapkan adalah harus ada X sama dengan setengah gitu loh. Jadi harus ada X setengah. Jadi teman-teman mau masukin X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan min setengah, X-nya sama dengan 0. Boleh nih, mau ada 0 lagi ya boleh. Tapi si setengah ini wajib nih menurut saya ya. Ini setengah ini wajib. Kenapa? Karena dia puncak gitu. Makanya saya nggak pakai rumus pakai cara yang gini. Saya kalau misalnya ngegambar fungsi kuadrat itu, poinnya adalah di sini tadi. Ada di X-nya 0, ini disebutnya adalah titik potong sumbu Y. Nah, kalau Y-nya 0 disebutnya apa? Titik potong sumbu X, poinnya itu. Jadi X sama dengan 0, titik potong sumbu Y, Y sama dengan 0, titik potong sumbu X. Dan satu lagi adalah XP dan YP. Disebutnya puncak gitu. Nah, ini adalah menjadi fundamentalnya itu. Fundamental grafiknya itu. Selebihnya kan yang namanya parabola itu pasti kan kalau nggak senyum cemberut gitu. Tinggal tarik aja garis yang mirip-mirip. Kayak misalnya gini, kan tadi saya gambarin kayak gini kan. Oh, sih melewati ini, set gitu loh. Ini kan sketsa aja gitu. Set puncak gitu. Tinggal kasih koordinat yang sesuai. Begitu. Jadi apakah selalu X sama dengan 0? Pertanyaannya gitu ya kalau nggak salah. Koreksi saya kalau saya salah nangkep. Apakah selalu Bukan dimasukin X? X-nya, Oh, tapi Y-nya. Y-nya. Y. Kan ada sebagian fungsi yang Ah, dimana apa ya, titik puncaknya itu tidak memotong atau menyinggung sumbu X sehingga boleh jadi hasil atau range-nya itu di mana Y lebih dari 0 atau Y kurang dari 0. Jadi nggak bisa Y sama dengan 0. oh bisa. Bisa aja. Contoh yang tadi kayaknya Mas Ahmad yang ngasih contoh ya. Contoh, gambarkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, itu contohnya gitu. Jadi kalau gambar kayak gini gimana? Oke, kita gambarin kayak tadi. Ini kalau saya gambar, kalau pakai cara saya itu kan dia dibikin X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti Y-nya sama dengan 0 3. kuadrat ditambah 3. Kalau saya gitu, 3. Sehingga ini saya bisa dapetin, ini adalah tipot, saya sebutnya tipot ya, titik potong biar cepat, SBY adalah 0,3. Terus saya bikin Y-nya sama dengan 0, maka apa yang terjadi? 0 sama dengan X kuadrat plus 3, maka ini tidak ada yang memenuhi. Tidak ada yang memenuhi, betul? Nggak ada kan yang memenuhi X realnya? Jadi skip aja. Nah, yang terakhir adalah X puncak. X puncaknya adalah min B per 2A. Min B itu 0 per 2 kali 1. Jadinya 0. Sehingga nanti yang namanya YP-nya berapa? YP-nya tinggal dimasukin aja 0. Berarti dianya 0 kuadrat ditambah 3. Nah, ini tuh disebutnya sama dengan 3. Disebutnya adalah titik apa namanya? Titik puncak. Titik Gitu. puncak. Nah, di sini kan puncak. 0,3. Nah, di sini kan ada sesuatu dua hal yang sama. Ya kan? 0,3, 0,3. Oh, berarti ini perannya sama. Berarti 0,3 itu dia titik puncak sekaligus titik potong sumbu Y. Jadi kalau misalnya di sketsanya kayak gimana? Sketsanya gini. Ser, gitu kan? Sumbu Y yang mana? Sumbu Y ini. Sumbu X mana? Sumbu X ini. Kita gambarin 0,3 di mana? 0,3 itu ada di sini. Ya, anggap aja lah gitu ya di situ kan 0,3. Berarti di sini kan 3. Ya, di sini saya sebut namanya 0,3 gitu. Nah, terus ntar gambarnya gimana? Nah, oh iya, dia pasti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Dan ini tuh bertindak sebagai puncak. Jadi pasti nanti gambarnya kayak gini. Set gitu. Ini bisa nggak ya pakai ginian? Gitu. Ini jelek banget ya. Manual aja deh. Jadi gini, set gitu. Nah, gitu ya kurang lebih. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah
3. Kenapa bisa tahu terbuka ke atas? Sebenarnya ini terbuka ke atas itu ketika A-nya positif. Jadi A-nya di sini sama dengan 1. A sama dengan 1 itu dianya terbuka ke atas. Senyum. Kan A-nya positif. Ini kan kayak emot senyum kan? Nah, nggak ada emotnya. Gitu. Jadi apakah dia memotong sumbu X ini? Gitu? Enggak kan? Begitu bukan? Iya betul. Iya. Jadi nggak harus dia motong. Gitu. Sip? Aman ya? Oke kalau aman. Fungsi pecahan beres. Fungsi irasional, saya rasa di buku ini ya, maksudnya tinggal gambarin aja. Jadi saya cukup ini aja, kayaknya cukup jelasin ini aja. Ini kan fungsi pecahan. Jadi caranya sama tuh. Dibikin X. Ada yang bikin tabel ada, boleh. Bikin tabel biar rapi. Itu kan cara pengerjaan. Jadi apa namanya? Ini ciri khas teman-teman lah. Mau pakai tabel boleh. Ini lengkung deh. Terus kalau grafik itu jangan ditarik ya teman-teman ya. Jadi ini latihan lengkung dia itu. Kalau ada titik-titik itu lengkung deh. Jangan ditarik lurus. Nanti salah itu. Jadi kalau ada titik pakai penggaris, jangan gitu. Jadi dibikin lengkung dianya. Nih kayak gini, ini kan gambarnya udah keren nih. Ini titik, dianya lengkung. Fungsi irasional juga sama gitu. Nah, sekarang saya pengen jelasin fungsi ini. Disebutnya piecewise function ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube, misal nggak ada nih, itu namanya piecewise function. Jadi fungsi berbeda dengan domain yang berbeda. Nah ini yang kemarin tuh menarik tuh banyak ditanyain. Nah gimana caranya ngegambar kayak gini? Gitu ya. Bentar, saya coba cari contoh yang menarik dulu. Wah udah nih. Ya udah emang cuma segini doang. Berarti saya bahas ini aja ya. Saya bahas ini. Nah, disebutnya piecewise function. Jadi contohnya adalah ini. Ini udah mentok nih. Nah, jadi gini. Tolong gambarkan X plus 2 untuk X kurang dari 1 dan X kuadrat untuk X lebih besar dari min 1. Jadi ketika ada soal kayak gini, nah teman-teman itu disuruh menggambar persamaan X plus 2, tapi domainnya dari min 1 ke kiri. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Makanya ketika ada soal kayak gini, teman-teman masukinnya gini. Jadi caranya sama kayak tadi. Cuman gini caranya. Jadi ketika ketika X-nya sama dengan, misal mulainya dari min 3 gitu ya. Maka nanti F min 3-nya atau Y-nya berapa nih? Masukinnya kalau min 3 itu ke atas atau ke bawah? Kalau X sama dengan min 3 itu golongannya golongan atas atau golongan bawah? Golongan atas kan? Atas. X kurang dari min 1. Berarti berapa aja? Min 1, min 2, min 3. Wah, masuk golongan atas. Berarti min 3 itu boleh dimasukinnya ke sini. Gitu ya. Gitu. Jadi masukinnya ke situ. Jadi maksudnya adalah min 3 ditambah 2. Berapa tuh? Min 1. Berarti koordinatnya adalah berapa? Min 3, min 1. Gitu.
Terus X-nya pengen sama dengan 2, min 2, sorry. Berarti nanti masukinnya kemana? Ke yang atas. Min 2 tambah 2, berarti jadinya 0. Oh, berarti jadi koordinatnya min 2,0. Terus kalau X-nya sama dengan min 1 gimana? Masukinnya ke atas atau ke bawah? Tetap ke atas. Jadinya adalah min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2. Sama dengan 1. Betul ya? Salah ya? Betul. Jadinya adalah min 1,1. Nah, hati-hati ketika dianya itu namanya apa ya? Perbatasan. Tahu ya perbatasan teman-teman ya? Ini celah-celah sengketa gitu ya. Celah-celah sengketa. Jadi di min 1 ini tuh dia tuh ada sengketa. Ini min 1 miliknya siapa ya? Miliknya atas atau miliknya bawah? Oh, miliknya atas. Tapi tetap aja bawah juga punya rasa-rasa tidak terima gitu misal. Jadi tetap si min 1 ini dimasukin ke bawah, tapi dianya jadi bulatan kosong. Paham nggak saya? Jadi ini ini kan min 1-nya masuk ke mana? Karena ada sama dengan, dia masuknya ke atas. Tapi di sini ada min 1, tapi kan nggak sama dengan. Nah, cuman tetap di aku. Tapi dianya nanti bulatan kosong. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini. Jadi nanti kita coba tulis X-nya sama dengan min 1. Nah, tapi dimasukinnya itu ke yang bawah. Jadinya adalah min 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga koordinatnya min 1,1. Nah, cuman itu bulatan kosong. Tapi kalau dianya sama dengan nilai yang ada di sini, ini kan bulatan penuh nih. Ini kan bulat penuh ya. Ini kan bulat penuh. Bulat penuh tuh maksudnya tuh, ini kan bulat penuh karena min 1-nya milik si yang atas gitu. Nah, karena dianya sama, maka jadi penuh dua-duanya. Karena dianya sama, gitu loh. Karena sama, koordinatnya, karena koordinatnya sama, maka dia jadi bulatan penuh. Jadi bulatan penuh. Kalau beda, ya sesuaikan dengan ini. Ya, karena dianya koordinatnya sama, sama tuh maksudnya ini ya. Jadi dia di kuadran penuh. Terus habis itu gimana? Masukin lanjutan selanjutnya kalau X-nya 0. Iya 0 ya, habis min 1 0 kan? Masukinnya ke yang bawah, jadinya adalah 0 kuadrat. Sorry, Y sama dengan 0 kuadrat. Cos 1, 0. Jadinya 0,0. Nanti X-nya sama dengan 1, jadinya berapa? 1 kuadrat. Jadi 1,1. Begitu ya. Terus apalagi 2. 2 kuadrat jadinya 4. Jadi koordinatnya berapa? 2,4. Nah, ini tuh digambar, teman-teman. Nah, jadi yang orange tuh yang gimana? Min 3, min 1. Ini min 3 nih, teman-teman. Koma min 1. Berarti yang ini nih. Kebayang gitu? Jadi ini min 3, min 1. Ini koordinatnya. Min 2,0. Ini koordinatnya yang orange. Min 1,1. Ini koordinatnya. Dan ini menjadi bulatan penuh. Maka nanti kalau saya tarik garisnya jadi gitu. Tuh, yang orange. Nah, sekarang kalau yang biru gimana? Yang biru bulatan penuh juga ininya. Nah, ini adalah fungsi X kuadrat. Makanya nanti jadinya lengkung, bukan garis. Kok tahu lengkung, tahu garis, dapat tahunya dari mana? Pokoknya kalau dianya persamaan linear, ini pasti disebutnya adalah garis lurus. Jadi kita harus tahu namanya. Nah, kalau ini namanya polinom derajat yang lebih besar dari 2, nah itu dia pasti lengkung dia. Pasti dianya lengkung, nggak lurus. Jadi makanya ketika gambar yang biru, gambarnya adalah seperti ini. 0,0, kan titiknya digambarin dulu ya. 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Nah, set. Nah, gitu. Sip. Nah, kemarin ada yang bertanya. Nah, yang bertanya itu, kalau gambarnya kayak gini gimana? Saya punya fx. Sama dengan kayak gini dia gambarnya. Dianya x plus 3. Kalau x-nya kurang dari min 1. Ya.
Terus dianya 4. 4. Kurang dari min 1. Terus dianya itu 4 kalau X-nya sama dengan min 1. Terus ini itu 2X plus 1 kalau X-nya sama dengan, lebih besar dari min 1. Nah, gambarnya gimana nih kalau kayak gini? Nah, gambarkan ini. Gimana cara gambarnya? Nah, langkahnya sama kayak tadi. Nah, kita gambarin dulu DF-nya apa? DF-nya ini kan pasti seluruh anggota bilangan real ya, karena dia bukan akar, bukan apa lagi tadi yang kemarin itu, bukan akar, bukan pecahan, bukan logaritma ya. Pasti dia seluruh anggota bilangan real. Nah, terus habis itu gimana? Habis itu kita tentukan tadi, misal apa tadi? Kita pengen nyobainnya dari min 3, misal. Boleh nggak? Boleh dong. Jadi kalau misalnya X-nya sama dengan berapa nih? X-nya sama dengan min 3, masukinnya kemana? Pasti ke yang atas kan? Nanti Y-nya berapa? Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Terus jadinya berapa nih koordinatnya? Min 3,0 gitu ya. Terus kalau X-nya sama dengan min 2, apa yang terjadi? Y-nya sama dengan min 2 tambah 3. Saya percepat ya, 1. Jadinya koordinatnya min 2,1. Nah, terus kalau X-nya sama dengan min 1, jadinya apa? Nah, di sini sengketanya di min 1, betul nggak? Sengketanya ya, min 1 ya. Berarti kalau min 1 dia masukinnya kemana? Semuanya dimasukin, tapi nah ketika X-nya sama dengan min 1 di sini, ya nanti dimasukin semuanya ketiga-tiganya. Maka nanti jadinya Y-nya berapa kalau dimasukin ke atas? Min 1 tambah 3, jadinya berapa? 2. Maka koordinatnya min 1,2. Tapi di sini itu harus bulatan. Bulatannya apa? Apa bulatannya? Kosong. Betul banget. Bulatannya kosong. Kenapa bulatan kosong? Karena nggak ada min 1 di sini. Tapi dianya tercatut gitu loh. Tapi min 1 nggak masuk gitu. Ya, min 1 tuh nggak masuk. Cuman ada angka min 1. Jadi dia tetap ditulisin. Nah, cuman dia bulatannya kosong gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah apa? Masukin X sama dengan min 1 di sengketa yang kedua. Nah, kalau di sengketa yang kedua berarti Y-nya berapa? Ganti X-nya min 1. Nah, ini kan nggak ada X-nya. Ya udah berarti 4 gitu. Maka kalau di kasus yang ini, dia koordinatnya berapa nih? Min 1,4. Ini bulatannya penuh nggak? Bulatannya penuh. Gitu. Bulatannya penuh. Kenapa penuh? Karena dianya sama dengan. Nah, yang berikutnya adalah di sengketa yang ketiga. Nah, ini min 1 pakai warna biru. Di yang fungsi yang ketiga. Di sini kan tercatut min 1, tapi nggak ada sama dengan. Min 1 masuknya ke sini, tapi dia tetap tercatut. Jadi tetap saya tulis. Ya, jadi nanti Y-nya sama dengan apa? 2X berarti 2 kali min 1 tambah 1 gitu ya. Oke ya. Jadi berapa nih kalau 2 kali 1 tambah min 1 tuh? Min 1 ya. Kan min 2 tambah 1. Maka nanti koordinatnya min 1, min 1. Ini tentunya bulatannya bulatan kosong atau penuh? Bulatan kosong. Kosong. Karena yang penuh cuma hijau. Nah, ternyata setelah dicek di antara 3 sengketa ini, hasilnya beda atau sama? Beda. Beda semua gitu ya. Beda semua. Berarti kalau beda semua, sesuaikan dengan masing-masing gitu ya. Sesuaikan dengan masing-masing jadi gambarnya. Nah, terus saya pengen nggak lanjutin ya. Kalau X-nya sama dengan 0 gitu, Y-nya sama dengan 2 kali 0 tambah 1 jadinya 1. Koordinatnya berapa? 0,1. Terus kalau X-nya sama dengan 1, saya lanjutin jadinya 2 kali 1 tambah 1. Biar cepet aja ya, 3 ya. Jadinya adalah 1,3. Udah deh, saya pengen domainnya segini aja cukup. Nah, sekarang saya pengen ngeplot ke persamaan ke gambarnya. Gimana cara ngeplotnya? Ya udah kita plot aja. Set misal gitu. Set gitu ya. Misal kita akan ngeplot. Nah, terus yang pertama apa? Min 3,0. Min 3,0 yang mana yang kuning? Berarti di sekitar sini. 1, min 2, min 3. Misal di sini ya. Min 3,0. Min 2,1. Berarti ini min 2,1. Berarti agak ke atas ya. Min 1,2. Min 1,2. Berarti agak ke atas ya.
Gitu ya. Nah, tapi di sini tuh bulatannya kosong nih. Nah, gitu. Jadi, kalau saya tarik garis, garisnya jadi gitu nih, teman-teman. Nah, gitu. Jadi yang kuning itu kalau saya tarik garis jadinya gitu. Jadinya di sini adalah berapa tadi? Min 3,0. Yang ini adalah min 1, berapa tadi? Min 1, salah. Min 2,1. Yang ini adalah min 1,2. Tapi dia bulatannya kosong tuh. Yang berikutnya yang hijau. Kalau yang hijau gimana? Bulatan penuh. Min 1,4. 4 itu di mana di sini? Berarti dia gini. No, gitu. Jadi di sini adalah yang hijau min 1,4. Dan yang berikutnya adalah yang biru. Min 1, min 1. Nah, ini bulatan kosong. Min 1, min 1 itu di mana? Di bawah sini, guys. Nah, gitu ya. Min 1, min 1 itu bulatan kosong. Nah, terus 0,1. 0,1. 0,1 itu di mana ya? 0,1 itu di sini ya. Gitu ya, di sini ya. Terus 1,3. 1,3 itu di mana? Di sini. Ya, gitu deh. Ya, nanti gambarnya kayak gini dia. Set. Set gitu. Nah, gitu. Ininya perpanjang aja ke atas ya. Nah, ini adalah tadi biar cakep 1,3 dikasih koordinat. Di sini adalah 0,1. Di sini Bapak tadi min 1, min 1. Jadi kalau saya pengen gambar piecewise function yang kayak gini, ya gambarnya jadi gini. Jangan lupa kalau menggambar itu tuliskan ini adalah sumbuk Y, ini adalah sumbuk X ya. Gitu. Jadi poinnya di sini adalah harus kosong ya teman-teman. Ini kosong. Karena dianya nilainya nggak sama, beda semua. Kalau sama semua, kayak soal tadi. Wah, ini mah sama semua nih. Ini mah sama nih koordinatnya. Sama Makanya Kak, semua. Jadi makanya kalau sama semua, dianya nanti jadinya bulatan penuh. Bulat penuh. Oke, silakan. Ada yang bertanya? yang Bapak tadi titik itu bukan garis lurus, Yang mana? fungsi konstan, Yang mana? yang Y sama dengan 4. Ya, betul pertanyaannya bagus. Nah, jadi kalau Y sama dengan 4 itu kan fungsi konstan. Iya kan? Jadi harusnya gambarnya gini dong. Harusnya gambarnya gini dong. 4. Gitu ya maksudnya ya? Itu bukan maksud pertanyaannya. Ya, Iya. Ini kalau DF-nya apa? Seluruh anggota bilangan rim. Kalau ini 4 ini hanya berlaku kalau apa? Kalau X-nya cuma 1, jadi titik dianya. Paham? Gitu. oke siap. Betul tadi pertanyaannya betul. Ya ini garis sama dengan 4 gini. Tapi kalau DF-nya X seluruh anggota bilangan real. Tapi di sini X-nya min 1, maka dia bentuknya titik nggak ke kiri, nggak ke kanan. Tuh, buletan aja. Makanya dia jadi yang hijau gini. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya ada di chat. Berarti, Jadi iya. domainnya gimana ya? Kenapa? Domainnya jadi gimana? Domainnya udah, nulisnya. Ini kan semua bilangan. Jadi ini domainnya apa? Yang ini mah domainnya seluruh anggota bilangan real. Cuman dipecah-pecah gitu. Dipecah-pecah. Yang satu X kurang dari min 1, yang satu sama dengan 1, yang satu lebih besar sama dengan min 1. Domainnya kayak gitu. Gitu. Kayak mendistribusi aja. Misal domain pendapatannya berapa? 1.200.000 untuk ini, 500 untuk anu, 300 untuk anu. Ya kan domainnya 1.000.000 gitu. Jadi dipecah-pecah aja gitu. Atau jadi gabungan aja gitu enggak? Nggak bisa, harus Jadi domain pecah-pecah aja. jadi Masing-masing domain aja. yang ini jadi domain X kurang min 1 gabung dengan X sama dengan gitu enggak Iya, ya? iya. Tapi penulisannya harus kayak gini aja, tetap pisah aja. Atau tulis aja domain X elemen real gitu. Itu Boleh. aja. Iya, domainnya X elemen real. Seperti di soal ini dia nulisnya gitu. Nih. Di buku juga nulisnya gitu. DF-nya apa?
X kurang dari min 1, X lebih besar dari min 1. Kalau digabung jadi apa? Jadi R tuh, sama kayak di buku juga. Jadi real. Heeh. RF-nya juga real. Kenapa? Karena dari ujung tahingga sampai ujung tahingga. Kalau ini RF-nya gimana? RF-nya real juga gitu. Jadi ketika ada, misal ini mau ditulisin dengan DF-nya apa ya di sini. Jadi DF-nya apa di sini? DF-nya adalah, boleh tuh, tadi itu apa? X kurang dari min 1 digabung X sama dengan min 1 digabung X lebih besar dari min 1. Jadinya apa? X-nya anggota bilangan real. Kalau RF-nya gimana? RF-nya mah pasti anggota bilangan real ya. Y anggota bilangan real. Kenapa? Karena tidak ada akar. Kan cuman akar yang membuat dia tuh Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Atau ada fungsi kuadrat ya. Kalau ini kan garis lurus. Kalau garis lurus pasti dia-nya X anggota bilangan. Aman? Gitu, piecewise function. Jadi kan suka ada tuh di Tuton ya. Jadi cara menggambar ini. Ini loading nih di modul. Di modul, di RBV. Jadi saya pakai RBV. Teman-teman kalau ada yang punya PDF boleh ya, saya mau lah. Biar nggak buka-buka RBV. Bisa di-download nggak sih PDF itu? Boleh nih kita coba ngerjain soalnya. Ngerjain soal. Tapi ini mah petunjuk latihan. Misal ini. Mana sih ini mah petunjuk latihan ya. Oh iya, kalau misalnya ada soal kayak gini, cara menentukannya gimana teman-teman? Kalau ada kayak gini enak nih teman-teman, tinggal masukin aja. Ada grafik. Nah, ini kira-kira, halo? Ada grafik kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Kalau bentuk melengkung gitu, garis bukan? Garis atau parabola? Itu jawabannya C. Itu parabola kan? Berarti kan ini bukan. Ini bukan gitu ya. Terus ini range-nya apa? Dari 0 ke atas. Berarti lebih besar dari 0 kan? Ya udah pasti C ya jawabannya. Gampang ya? Iya, parabola. Wah, banyak. Jadi parabola itu banyak bola ya. Gimana sih itu? Enggak gitu ya? Oke. Banyak bola. Kalau saya melihatnya ini, Kak. Iya. Jadi kalau misalkan kenapa jawabannya C, itu intersepsinya adalah 0, jadi plus C-nya nggak adaan gitu. Kenapa gimana? Plus C. Oh iya, Iya, jadi dia 0,0 Y bisa. sama dengan X kuadrat gitu. Iya. Tapi nggak ada plus C atau min C-nya gitu. Iya, betul. Bisa. Banyak caranya, betul. Mana ya? Ini mah ini ya jawabannya ya. Bukan soal latihannya. Nah, ini tes formatif nih. Lumayan nih. Nah, yang ini jawabannya apa nih? Yang A. Yang A jawabannya A atau B? Cara tahunya dari mana? Cara tahunya dengan cara apa? Soalnya apa? Substitusi, betul.
substitusi ya. Jadi substitusi masukin ini berapa nih koordinatnya? Misalnya ini berapa koordinatnya? 0,1. Masukin aja. Kalau dimasukin 0 hasilnya 1. Benar salah? Benar, berarti A jawabannya. Gitu ya? Tinggal masukin kan? Nah, terus di sini ada koordinatnya berapa lagi? Ini juga 0,1 nih. Enak nih yang 0,1 gini nih. Kalau dimasukin 0, hasilnya 1. Salah. Berarti jawabannya B. Ya, gitu ya. Terus di sini koordinatnya berapa aja nih? Ini aja nih, 2,1. Kalau dimasukin 2, hasilnya 1. Benar. Gampang ya? Kalau misalnya menentukan kurva, soalnya pilihan ganda. Itu mudah sih. Cuman pertanyaannya kenapa dia harus begitu? Nah, itu mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Oke ya, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngomong-ngomong, boleh silakan ada yang mau ditanyain di diskusinya. Ada yang saya tuh sambil baca WA, ada yang nge-WA saya nggak ya? Sebenarnya ada pertanyaan, tapi materinya udah lewat. Oh gitu, nggak apa-apa, mau ditanyain. Jadi gini, waktu Iya. ya, yang kayak FOGX itu, Heeh. nah, itu kelamaan bilang kalau misalkan untuk mencari domain Yang FOG heeh. itu itunya yaitu irisan dari DFOG dengan DG-nya. Heeh. Sedangkan kemarin saya lihat materi dari di tutorial domain FOG itu adalah range G, irisan dari range G dengan domain F. Iya. Nah, itu yang mana jadi bingung. Dua-duanya benar, tapi pakai cara kedua. Jadi Dua-duanya benar. ibarat kayak apa itu teh ya? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuman itu teh ada dua cara dalam menentukan. Kalau nggak salah saya jelasin. Kalau di buku itu dia pakainya R, betul. Kalau saya pakainya adalah, jadi gampangnya pakai, kalau saya sih memahaminya gitu. Karena nanti kalau pakai konsep R, teman-teman, saya harus jelasin konsep R gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya pakai konsep D kan gampang ya. Jadi, misalkan P itu sama dengan F bundaran GX. Gitu. Maka, domain F bundaran G itu sama dengan domain P irisan domain G. Nah, domain P ini, domain P ini itu sebenarnya tadi apa? RG gitu ya. Range G. Jadi itu kemarin itu range G, irisan range G dengan irisan dengan domain F. Betul, jadi sama. Begitu. Ya, makasih. Kan kalau saya ya, kalau di buku memang kayak gitu, dia pakainya R dianya. Tapi keduanya memiliki hasil yang sama. Soalnya selama ini saya pakainya ini, biar apa? Biar saya pakainya konsep D aja semua gitu. Jadi nggak pakai F. Jadi biar satu cara, satu rumus gitu. D kan kalau misalnya F nanti takutnya jadi kayak misal gini. Caranya beda kan nyari R sama F itu. Kalau saya punya Fx sama dengan akar X plus 1. Ini kalau ditanya RF sama GF jadi beda. Kalau DF-nya apa? DF-nya apa? X lebih dari X sama lebih dengan besar sama dengan negatif 1. Benar. Tapi kalau dia RF, RF-nya apa? X lebih dari Y.
Y lebih dari sama dengan 0 ya. Ya, gitu. Jadi tinjauannya beda. Jadi agak bahaya nih kalau belum biasa ketika menggabungkan antara D sama G gitu maksudnya. Jadi makanya saya menghindari D sama G gitu. Begitu ya. Yang apa nih? Oke, Jadi kalau itunya gabungannya jadi gimana kalau gitu? Oh enggak, ini mah beda, dua hal yang berbeda, nggak Oh, bisa enggak ada. digabung. Enggak, ini mah saya nanya aja. Ini beda Iya. cerita, beda cerita. Jadi saya cuma nanya aja, ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya tadi apa? Jadi kurang lebih ya udah beres sih kalau ngegambar kurva. Tadi nomor 15. Ini ya, KY ya. Nih nomor 15. Yang ini bukan. Tapi ini pertanyaannya cuman benar atau salah ya? Benar atau salah nih? Menurut teman-teman gambarnya benar atau salah? Nggak ada bulatan kosong gitu? Benar atau salah? Yang itu bukan? Oh iya, silakan. Betul ya ini ya, yang ini? Jadi benar atau salah? Benar. Kenapa? Sebenarnya kita cukup ngecek ini aja teman-teman. Kalau min 2, kan ini min 2,4. Berarti min 2 kuadrat sama dengan 4. Benar salah? Benar. Gitu. Jadi tinggal substitusi koordinat ininya aja. Nah, kalau min 1, ini kan min 1 itu berarti masuknya ke mana? Ke sini. Kalau dikuadratin jadi 1. Benar salah? Benar. Kalau saya masukin ke 0, nah ini ada sengketa nih. Kalau sengketa dimasukin kedua-duanya. 0 kuadrat berapa? 0. Kalau 0, 0. Sama nggak ketika dimasukin 0? Maka bulatannya harus penuh. Benar nggak? Benar. Maksudnya ini kan tidak bulatan kosong gitu. Jadi bulatannya penuh gitu. Walaupun nggak dibulatin penuh, tapi dia ini nyambung gitu. Jadi benar. Nah, terus yang dicek yang berikutnya adalah ini. Ketika 1 ada sengketa nggak di sini? Ada sengketa, masukin dua-duanya. Masukin 1, tetap 1. Masukin 1, tetap 1. Berarti sama atau beda? Sama. Berarti bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Masukin 2,0. Oh, benar juga nih. Berarti jawabannya salah. Salah benar? Benar ya. Gitu ya. Siap, boleh. Ya, terima kasih kembali. Nomor 4. Ini soal apa ya? Ini kayaknya ini ya. Materinya bukan kalkulus 1 ya. Ini kalkulus 2 ya. Ya, Mbak Risa Setiani. Nanti soal diskusi kalkulus 1. Sebuah perusahaan rental menawarkan harga, ini coba kita bahas ya. Oh, kayak ini model berapa ya? Saya juga udah lupa sih. Kalkulus 1 ada. Oh, udah sampai turunan. Kok ngebut banget sih? Sebuah perusahaan rental mobil A menawarkan harga sewa tetap untuk 1 hari adalah 250.000 per ditambah lalala. Kemudian saingan A menawarkan misalnya berdasarkan biaya sewa. Oh, ini tinggal dibikin aja. Oh iya.
Ya, ini soal cerita. Saya kira saya lihat dari atas ada integral-integralnya. Sebuah perusahaan rental mobil A. Jadi tulis aja ini mobil A. Menawarkan harga sewa tetap untuk 1 hari. Jadi kalau dianya 1 hari itu 250.000. Ditambah 6.000 kilometer. Nah ini oke. Berarti ini bisa saya tulis kayak gini. Harga sama dengan 250.000 gitu ya. T gitu ya. Jadi ini ada 2 variabel harusnya nih. Misal apa ya? Y gitu ya. Y ditambah 6.000 X gitu. Nah, terus kalau mobil A, kalau mobil B gimana? Harga sama dengan sewa tetap untuk 1 hari 300.000, berarti 300.000 Y ditambah gitu. 5.000 per kilometer gitu, 5.000 X. Misalkan X menyatakan jarak yang ditempuh dalam kilometer. Ya itu, udah. Apabila seorang akan menyewa mobil untuk 1 hari, tentukan kriteria pemilihan perusahaan. Oh, berarti kalau 1 hari, Y-nya sama dengan 1. Ya. Nah, karena 1 hari gitu ya. Jadi cara jawabnya gimana ya? Ya tulis aja. Untuk Y banyaknya hari gitu ya. Dan X sama dengan banyak kilometer. Atau berapa nih? Jarak ya. Jarak dalam kilometer. Nah, ini juga sama. Nah, terus yang diminta kan dianya per hari ya. Ya kan untuk 1 hari. Jadi jika untuk 1 hari, berarti Y-nya sama dengan 1 gitu. Jadi harga yang A berarti jadinya 250.000 ditambah 6.000 X gitu. Kalau yang HB gitu doang kayaknya. 300.000 ditambah 5.000 X. Yang ditanya gitu aja, ini kan sistem bersamaan ya. Apabila seorang akan menyewa mobil untuk 1 hari, tentukan kriteria pemilihan perusahaan berdasarkan biaya sewa. Gitu. Maksudnya apa nih? Harga sewa tetap. Ya kriteria. Gitu. Mungkin untuk memperjelasnya bisa digambarin persamaan garis dari masing-masing bisa. Ini kan kayak persamaan garis ya. Nanti gambarin aja. Gambarin gitu. Gambarkan keduanya. Ya, gambarnya gimana persamaan garis? Ya, itu anggap aja dia itu Y gitu ya. Ini YA gitu ya. Ini anggap aja nih YB gitu. Kan jadi Y sama dengan 6.000 X sama 250.000. Nanti digambarin nih. Nanti ada apa namanya? Ada perpotongan. Jadi kalau pengen nyari murah gitu ya. Nah, bisa pakai yang mana gitu. Kayaknya gitu dia. Ya, nanti silakan dilanjutin sendiri ya. Nanti digambarin. Jadi kalau X-nya 0 nanti gitu. X-nya 0 nanti Y-nya berapa? 250.000. Jadi nanti gambarnya 250.000 ke berapa nih? Ini 250.000 terus ke sini. Kalau Y-nya 0, X-nya nanti dia gini ya. Pokoknya gitulah. Nanti ada garis, dia ada perpotongan, tapi saya nggak tahu karena harus dihitung kan ini perpotongannya ada di mana. Nah, mungkin itu. Jadi kalau X-nya berapa kilometer, enaknya murahnya pakai yang mana. Gitu ya. Jadi ini perpotongannya kayaknya ada di sini dia nanti.
Nah, gitu. Jadi kalau misalnya biar pengen murah, ini mah contoh ya, ini itu adalah A, itu adalah B. Jadi kalau mau cuman sekilometer, ya pakainya yang A. Kalau 2 kilometer masih pakai yang A. Nah, pas sudah di sini dia pakai yang B gitu. Jadi kan dimintanya gitu kan? Jika seorang akan menyewa mobil untuk 1 hari, tentukan kriteria pemilihan perusahaan berdasarkan biaya sewa. Jadi pengen biaya sewanya lebih yang murah. Begitu aja. Sip ya? Itu jawabannya Kenapa? jawabannya perpaparan. Halo, kenapa? Jawabannya perpaparan. Jawabannya? Ya, antara garis A dan B. Jawabannya. Kok agak kelip-kelip saya nggak deh. Jawabannya? Perpotongan antara garis A Bukan, dan B. jadi jawabannya dijelasin aja. Ini kan how to explain. Jadi bukan berapakah nilai, nggak gitu. Jadi kayak menjelaskan X plus Y sama dengan 3. Apa maksud X plus Y sama dengan 3? Ya artinya kalau X-nya 2, Y-nya 1. Gitu. Kayak menjelaskan aja. Jadi nanti dijelasin aja pakai gambar. Artinya seseorang akan tentukan kriteria pemilihan perusahaan berdasarkan biaya sewa gitu. Jadi untuk HA sama dengan HA atau biaya sewa oleh perusahaan A sama dengan segini. Kalau HB sama dengan segini. Sebenarnya dari yang kuning kayaknya udah cukup. Cuman emang kalau pengen lebih lanjut lagi gambarin gitu. Nah, jadi untuk X di sini kan dicari nih X-nya berapa nih. Nanti tipotnya cari 250.000 ditambah 6.000 X gitu. 6.000 X gitu ya. Sama dengan 300.000 sama dengan ditambah 5.000 X. Nanti pindahin ruas ke sini 1.000 X sama dengan 50.000. Nanti X-nya berapa? 50. Oh, berarti di sini ada titik potongnya. Titik potongnya itu apa? 50 km gitu. Jadi jelasin. Oh, artinya untuk 50 ke bawah atau kurang dari 50 km disarankan pakai perusahaan A supaya biaya sewanya lebih murah. Kalau dianya lebih dari 50 km berarti pakainya yang B gitu. Jadi dijelasin gitu. Bukan di itunya karena ini nggak diminta berapakah titik potongnya kan nggak nanya gitu, tapi dia tuh kayak minta misalkan X menyertani apabila seorang gitu, jadi kayak minta di explain aja gitu. Tentukan kriteria pemilihan perusahaan gitu. Begitu ya. Tuh di bawahnya ada sketsa grafik beasiswa tuh. Saya juga baru lihat nih. Ternyata di bawahnya ada tuh petunjuknya. Ternyata bener nih. Itu soal di mana ya? Kenapa? Soal yang di mana? Nih tuh. Nggak tahu nih. Soal yang di mana tadi siapa yang nanya? Mungkin setiap ini beda-beda, setiap apa nih petunjuknya ada nih. Ini setiap tutor itu suka beda-beda. Tuh. Petunjuk sketsa grafik biasa perusahaan A dan B. Seset nanti digambarin tuh. Nah, nanti titik potongnya dapat. Nanti sambil dijelasin gitu. Jadi mengexplain emang kenapa gitu kalau dapat titik potongnya. Begitu ya. Titik potongnya di 50 gitu, koma berapa. Ya itu sebuah clue lah. Itu cukup lumayan tuh. Kayaknya udah 80% tinggal beresin, rapihin. Ada lagi pertanyaan? Oh ini ada lanjutannya, fungsi transenden. Sama lah ya. Jadi fungsi transenden itu bentuknya eksponensial ya. Teman-teman, jadi saya coba jelasin sekilas aja ya. Nih. Jadi ini di masih modul 3, tapi dia di kegiatan belajar 2 ada yang namanya fungsi transenden. Jadi fungsi transenden itu fungsi logaritma. Logaritma sama caranya mah ya. X-nya 0 tuh. Jadinya kayak gini. Nah, terus apa lagi? Fungsi eksponen gitu ya. Nah, jadinya melengkung gitu eksponen. Nah, kalau fungsi eksponen itu domainnya real ya. Domainnya real. Nah, kalau RF-nya dia nggak mungkin negatif. Ini sebenarnya bisa dihafal nih. Bisa dihafal ya.
Nah, kalau dia logaritma, karena salah satu syaratnya ada syarat ya, maka si X itu harus positif. Jadi gambar grafiknya itu pasti dianya harus di kanan. Jadi X-nya harus positif tuh, liatin. Nggak ada kan X yang negatif. Nah, tapi range-nya itu real. Real. Jadi kebalikannya kalau eksponen sama logaritma. Ya, caranya sama. Caranya sama. Nah, terus yang ketiga, fungsi transcendent itu ada yang namanya fungsi trigono. Nah, ini fungsi trigono. Wah, kalau cerita trigono kayaknya kalau detail sih panjang sih. Cuman nih kalau di sekilas ya gini fungsi trigono. Harus tahu sudut-sudut istimewa ya. Kalau sin ini 0 derajat, ini 30 derajat, pi per 6. Jadi pi itu 180. Jadi kalau pi per 6 30, pi per 4 45, pi per 3 60 gitu. Ini sudut istimewa yang biasanya wajib atau harus diketahui oleh teman-teman. Oh, ini sin 10 derajat. Nah, ini kayaknya pakai kalkulator ya. Ini pakai kalkulator teman-teman. Jadi nggak usah. Jadi ini kok bisa jadi gini tiba-tiba ini pakai kalkulator. Jadi gimana caranya mengubah sin 10 derajat menjadi bentuk radian. Jadi ini penggunaan kalkulator ya. Jadi sudutnya dalam radian. Kan di kalkulator ada yang deg ya. Degnya degree ya. Degree gitu. Dulu saya bacanya deg. Oke, ini trigonometri kayaknya ini ya dibaca aja nih. Ini sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Tapi cara menggambar grafiknya sama sih. Grafik sin ya. Grafik sin itu dianya kayak gini ya, sinusoidal. Jadi grafik sin itu yang ini. Tuh yang ini. Nah, kalau grafik cos yang ini ya. Ini apa? Tan. Nah, kalau tangan kayak gini. Kalau trigono domainnya selalu anggota bilangan real ya. Pokoknya selain akar, selain pecahan sama selain logaritma. Terus ada kesamaan ganjil genap. Wah, ini kayaknya nggak pernah kita pakai ya. Kalau mau dibahas agak ribet sih ini. Tapi rasa-rasanya nggak pernah dibahas sih, disentuh. Ya oke. Ini kalau saya jelasin teman-teman, ini mungkin butuh waktu 6 jam kali ya. Ini kenapa ini jadi kayak gini? Ini kenapa jadi kayak gini? Ini kayaknya waktunya 6 jam, tapi seingat saya untuk UAS itu atau tuton sekalipun kayaknya jarang untuk ngebahas lebih detail. Tapi teman-teman kalau mau pengen belajar lebih detail bisa kayaknya searching di YouTube orang juga banyak ini samaan. Jadi ini kalau diceritain kayaknya lama banget. Jadi nurunin rumus ini. Nah, ini saya bisa nurunin rumus ini cuman panjang nih. Fungsi siklometri. Cuman kalau yang anak prodi matematik ini penting ya. Karena nanti di kalkulus 1, kalkulus 2 itu pasti nanti teman-teman akan ini. Tapi kalau non matematika kayaknya fungsi hiperbolik kayaknya nggak usah deh. Tapi kalau anak di matematika penting banget nih fungsi hiperbolik ya. Sin hiperbolik itu f pangkat x dikurang f pangkat min x per 2 tan hiperbolik itu gini. Ini definisi ya. Ini silahkan dibaca aja. Jadi saya bahas yang pentingnya. Tapi kalau grafik mah sama lah. Oke gitu ya. Sin hiperbolik, fungsi parameter. Oke gitu deh. Ada yang tanyain dulu nggak? Nah, pokoknya yang bagian pertama itu yang poin utamanya ya. Kalau bagian yang kedua ini biasanya penggunaannya untuk materi lanjutan di matematika ya, di prodi matematik. Jadi nanti mungkin di fungsi
kompleks di matematik metode matematis. Di kalkulus ya kalau ada dibahas sih kita bahas ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Silakan sebelum kita akhiri. Intinya adalah cara menggambar kalau di modul 3. Ada yang nanya, oh nih, tadi udah ya. Mbak Risa tadi udah dijawab ya. Cara pengerjaannya. Saya lupa ada yang WA saya nggak ya? Jadi kalau sambil lihat. Karena saya banyak grup juga jadi oke, kalau nggak ada ya cukup ya. Nanti silakan boleh ditanya untuk trigono dicari di YouTube banyak atau pakai Khan Academy ya tuh. Silakan teman-teman belajar nggak harus dari saya, dari teman-teman yang lain, dari Kak Aya bisa nih. Biasanya suka bantu jawab juga nih. Oke. Betul. Nanti bisa coba dicek lagi ya. Tapi poinnya garis besarnya adalah di modul ketiga ini teman-teman diminta untuk menggambar grafik. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya? Ya ini, ada fungsi apa? Fungsi konstan, harus tahu fungsi konstan tuh yang lurus tadi, fungsi linear ya atau polinom. Polinom itu ada linear, ada yang dianya kuadrat ya, ada yang pangkat 3, terus ada pecahan. Tapi cara ngegambarnya kayak tadi. Jadi terutama ada bentuk piecewise function tadi yang dianya fungsi dengan domain yang berbeda-beda ya. Jadi domainnya itu beda-beda, tapi ini domainnya tadi apa? Anggota bilangan real. Jadi dipecah-pecah ya. Gitu. Jadi caranya gimana? Sesuaikan dengan fungsinya ya, dengan domainnya. Domain dengan fungsinya disesuaikan. Kalau domainnya kurang dari -1, berarti -3, -2, -1. Nah, di sini ada sengketa. Jadi sengketa itu -1-nya sama, tapi dia sebenarnya sesungguhnya milik si yang 4 ini. Nah, cuman di sini ada sengketa di sini. Nah, ini diberesin dulu dengan cara dia bulatan kosong, bulatan penuh. Kalau sama, jadi bulatan penuh. Tapi kalau beda, bulatan kosong. Satu aja beda, itu bulatan kosong. Nah, kalau misalnya ada yang sama, berarti mereka berdua nanti jadi bulatan penuh. Gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh di chat aja. Jadi biar ke saya boleh, tapi mungkin ke saya kan akan nggak selalu cepat fast respon. Kalau di grup banyak teman-teman yang bisa bantu, jadi bisa lebih cepat ya. Kalau bantu nanti ada Mas Jahid, ada Mbak Watik dan teman-teman lah, ada Kak Aya. Begitu, terima kasih banyak ya. Oke, sampai ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan kita di jam yang sebelumnya ya, jadi jam 1 tadi karena keadaan darurat, mudah-mudahan balik lagi ke jam 1. Mohon maaf dari saya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana? Ya, betul.